Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini ya, kita akan membuat video pembahasan baru mengenai setup TV dengan soundbar ya. Jadi yang di sini kita jadikan sebagai contoh yaitu TV dari Sony ya, dengan tipe seri Sony 50X75K dengan soundbar Sony juga ya, dengan Sony HTS 400F ya. Jadi ini seri terbaru dari Sony, baik dari soundbar dan dari seri TV-nya. Dan di sini juga kita akan sedikit mereview dan nanti kita di akhir video akan tes untuk kualitas suaranya dari TV ini jika disambungkan ke soundbar. Nanti kita juga ajarin cara setupnya ya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Karena basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Yang pertama di sini dari segi TV, kenapa kita memilih seri Sony 50X75K teman-teman ya? Karena posisi displaynya sangat pas dengan soundbar. Nanti kita langsung aja jelaskan dulu ya dari segi tampilan dan kualitas layarnya. Dari seri Sony X75K ini dia menggunakan resolusi 4K, dan untuk kualitas panelnya sendiri dia sudah masih menggunakan soft panel ya. Serta untuk fiturnya dia sudah menggunakan fitur 4K HDR dilengkapi dengan X1 prosesor ya. Jadi X1 itu dia ciri khas prosesor dari Sony di tahun 2022 ini. Dan untuk OS sendiri di seri Sony X75K ini dia sudah menggunakan Google TV ya. Jadi simple sudah saya jelaskan, tidak terlalu banyak ya karena saya sudah sering juga menjelaskannya. Jadi kurang lebih tampilan layarnya seperti ini. Dan untuk masalah port di sini yang kita gunakan menyambungkan dari soundbar, kita menggunakan HDMI EARC ya. Di sini kita bisa lihat ini dia portnya. Yang pertama itu ada kabel power, ada kabel LCA ya, yang merah, putih, dan kuning. Ada optikal juga. Ada kabel EARC, ada koneksi internet menggunakan kabel atau LAN. Dan di sini juga ada 2 slot untuk USB dan 2 slot untuk HDMI di bagian sininya ya. Jadi total ada 3 slot HDMI, di bagian sini ada 2 dan di bagian tengah ini ada 1. Di sini juga ada audio out 2.1 ya. Kita bisa lihat di sini yang lama headsetnya teman-teman ya. Di sini juga ada koneksi untuk siaran TV ya. Ini portnya. Jadi bisa kalian fungsikan untuk siaran TV digital dan TV analog. Tampilan belakang TV-nya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita langsung ke soundbar-nya. Kalau dari soundbar di sini kenapa kita memilih HTS 400? Jadi alasnya sama ya. Jadi di soundbar-nya ini pas dia dipajang dengan TV KD 50X75K ini. Di sini kita bisa lihat di seri soundbar HTS 400 ini plusnya dia yang pertama itu sudah wireless ya. Jadi tidak perlu menggunakan koneksi kabel lagi penyambung ya antara center ke subwoofernya. Jadi kalian bisa taruh terpisah ya, karena dia memiliki kabel power sendiri-sendiri. Yang pertama di sini untuk subwoofer sendiri tampilannya kurang lebih seperti ini ya, simple saja. Penutupnya dia udah menggunakan metal, tampilannya juga lumayan bagus. Tadi bagian sampingnya sudah menggunakan partikel. Untuk di bagian belakangnya pun dia hanya ada koneksi colokan kabel power ya. Di sini kalian bisa lihat untuk listriknya sendiri penggunaannya dia cuma di 20 watt ya, dengan tipe HTS 400. Oke, di sini kita bisa lihat untuk subwoofer untuk senternya tampilannya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya tampilan subwoofernya. Di atasnya dia menggunakan tekstur kulit jeruk dengan label Sony ya di sini. Serta di sini ada penutup menggunakan metal juga. Bagian pengaturan manualnya dia berada di bagian senternya ya. Di sini ada untuk power, ini untuk demonya, ini untuk Bluetooth, ini untuk volume. Nah, ini untuk istilahnya functionnya ya. Di sini juga ada penjelasan. Dengan seri HTS 400 sudah 2.1 channel, serta dia sudah menggunakan power outputnya mencapai 330 watt. Di sini juga ada fiturnya, ada clear dialog ya, by X balance speaker unit. Kita bisa lihat, ini dia power speakernya. Serta di sini juga dia sudah mendapatkan lisensi S-Force Pro ya, front surround. Jadi surroundnya itu ke depan ya, bukan hanya ke depan saja. Oke, ini dia tampilan layarnya. Jadi kita bisa ubah-ubah ya di sini ya. Ada TV, ada Dolby. Settingan suaranya ya. Di sini lumayan banyak. Untuk functionnya saya rasa saya harus mengubahnya menggunakan remote teman-teman ya. Nah ini kebetulan di TV dia karena menggunakan kabel HDMI. Dan untuk portnya sendiri di sini kalian bisa lihat ya, dia terdapat kurang lebih ada 2 slot. Yang pertama ada HDMI ARC dan optikal ya.
Dan di sini juga tengah-tengahnya terdapat USB. Jadi bisa kalian gunakan untuk USB serta koneksi lain dia menggunakan Bluetooth. Dan di sini juga kalian bisa fungsikan bracket ya. Jadi bisa kalian tempel di tembok. Ini dia lubang-lubang bautnya. Ya. Dari segi kabel power dia sudah plug and play juga ya, baik di center dan subwoofernya. Oke. Jadi cara setupnya yang pertama itu kalian konekkan dulu ya. Kalian bisa menggunakan dua fungsi ini, baik di kabel HDMI maupun optikal. Jadi kalian bisa lihat di sini, yang kita gunakan di sini menggunakan kabel HDMI ARC ya. Kita bisa lihat di sini. Nah ini, dan kalian silahkan konekkan ke bagian belakang HDMI ARC yang ada di TV. Jadi kebetulan di HDMI ARC Sony ini berada di bagian tengah-tengah ini teman-teman ya, karena dia ada logonya untuk kabel HDMI ARC. Ada tulisannya biasanya teman ya. Nah itu kelihatan ya. Jadi kalian konekkan di sini. Jadi kalian jangan konekkan sembarangan ya, karena tidak semua HDMI itu support dengan HDMI ARC. Kalian cari yang ada tulisan logo ARC. Nah itu, jadi sudah terkonek ya antara soundbar dan TV. Sekarang kalian di TV-nya itu, nah remote-nya ini ya. Nah di TV, jadi tidak bisa langsung ya serta terkonek. Kalian harus pilih dulu settingan. Nah ini, settingan. Nah di bagian bawah ini kalian harus memilih di settingan soundnya. Yang di sini ada kurang lebih dua settingan ya. Ada speaker TV di sini. Nah speaker TV dan sistem audio. Jadi yang kalian pilih itu adalah sistem audio ya. Nah di sini. Nah oke. Jadi kalian harus pilih sistem audio, baru suara soundbarnya bisa terkoneksi. Dan pastikan di layar ini dia menggunakan ada tulisan TV-nya, bukan Bluetooth atau lain-lain ya. Harus menggunakan yang ada tulisan TV-nya. Oke, jadi sekarang kita tes untuk kualitas suaranya dari TV dan soundbar ini. Sip, kita mulai. Jadi kurang lebih ini dia ya, suaranya. Ketika TV Sony X75 ini kita sambung dengan soundbarnya HTS 400. Kita menggunakan demo langsung dari Sony ya. Oke, kita masuk ke demo yang kedua. Suaranya bagus sekali ya, kalau kalian langsung dengar di TV-nya. Nah oke, jadi segitu saja sih untuk tahap pengetesan suara dari TV dan soundbarnya teman-teman ya. Jadi di sini terakhir kita akan spill untuk harganya ya dari masing-masing dari TV ini dan soundbarnya. Untuk dari TV Sony seri 50X75K dia harga terupdate-nya itu di kisaran harga 6.999.000 teman-teman ya. Jadi harga ini sudah include cashback 500 plus 250.000. Oke, dengan seri 50X75K. Sedangkan untuk soundbarnya sendiri di Sony HTS 400 ya. Nah, ini dia update harga terbarunya, dia di kisaran harga 2.749.050 ya. Jadi dia sudah include additional cashback sebanyak 100.000. Oke. Jadi kalau kalian satu set totalnya kurang lebih 9 jutaan ya jatuhnya kalau kalian beli satu set antara TV Sony X75 ini dengan soundbar Sony HTS 400 ini. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai setup soundbar dan TV dari Sony. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya ya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.